Konnichiwa, Bray. Ketemu lagi sama gue Senpai Pai Pai. Oke, Bray, di video kali ini gue akan sharing tentang harga beras di Jepang. Oke, jadi untuk beras Jepang itu masuknya ke varietas Japonica Rice. Jadi bentuk berasnya itu bulat-bulat, kalau dimasak tuh lengket dan agak kenyal-kenyal gitu ya. Nah, kalau misalnya jadi cocok untuk dibuat onigiri atau untuk sushi ya, jadi biar mudah dibentuknya. Dan kalau misalnya dibuat nasi goreng itu nasinya tuh bakalan jadi banyak ya. Nah, jadi tips sedikit, jadi kalau misalnya mau buat nasi goreng itu usahain pas nanak nasinya itu airnya sedikit, jadi si nasinya itu agak kering. Nah, itu dia tipsnya sedikit ya. Terus kalau misalnya gue pergi ke supermarket, gue beli berasnya itu yang paling gue pilih tuh yaitu harga yang paling murah. Ya walaupun murah tetap paling enak ya. Nah, pas suatu saat gue pergi ke supermarket, bertemu dengan orang Jepang ya, lagi memilih beras. Mereka tuh sampai dibulak-balik ya si berasnya itu apa sih yang dilihat. Pas gue tanya, dan mereka tuh bilang yang pertama kali lihat adalah asal beras tersebut ya. Jadi di Jepang ini asal berasnya itu sangat ditentukan ya. Kenapa? Karena kayak beras yang paling enak adalah brandnya tuh namanya Koshihikari. Jadi setiap daerah punya brand-brand beras ya. Nah, itu dari Niigata. Ya iyalah, Niigata itu adalah pegunungan di mana dengan sumber air atau mata air yang paling jernih ya. Jadi kualitas berasnya itu paling enak gitu. Nah, itu dia. Dan yang kedua yang mereka lihat adalah beras simai atau komai. Apa itu? Jadi simai itu adalah beras yang masa panennya itu tahun itu dan dijual pada tahun itu juga. Nah, kalau yang komai yaitu beras yang sudah melewati masa panen, itu dia. Dan biasanya gue sih beli yang komai ya. Ya, kalau yang simai agak mahal gitu. Terus yang berikutnya, karena tetangga-tetangga gue itu adalah para petani ya, pernah tanya kalau di Indonesia nanam padinya bagaimana. Gue bilang masih ditandur ya. Terus kalau misalnya panennya bagaimana, ya masih diarit gitu ya. Nah, terus dia bilang katanya taiheng banget. Nah, iya ya, gue juga mikir ya. Terus dia bilang katanya kalau di Indonesia ada sarjana teknik mesin atau profesor gitu. Gue bilang ada sih. Ya, terus oh iya ya, kenapa ya? Nah, terus bilang juga peran pemerintahnya tuh bagaimana gitu. Oh iya ya, peran pemerintahnya bagaimana? Apakah petani di Indonesia tuh makmur? Iya ya. Nah, kalau misalnya dibandingkan di sini ya, para petani itu pada makmur gitu ya. Bahkan setiap petani itu punya mesin buat nanam padi, dan panennya pun punya sendiri gitu, masing-masing. Gue bilang kan, kenapa kok bisa? Dan jawabannya adalah pemerintah Jepang sangat ngebantu banget untuk para petani gitu ya, dalam prosesnya gitu. Nah, salah satunya adalah dibentuk adanya JA, yaitu Japan Agriculture. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bungkus-bungkus beras Jepang itu biasanya ada ya JA. Apa itu? Dia tuh lembaga, kalau di Indonesia tuh kayak koperasi ya. Kayak itu perannya tuh ya untuk ngasih tahu ilmu untuk para petani gitu yang tidak tahu. Dan JA juga di sini untuk menyetabilkan harga beras. Yaitu salah satu peran pemerintah Jepang agar petani bisa mendapatkan ilmu dan pada makmur. Itu dia. Dan mari kita langsung ke supermarket terdekat. Kita akan melihat harga.
だろうか。明日のクラス会に半分に折り曲げた案内をもう一度見る。付き合ってた頃、僕ら手をつなぎながら歩いた並木道、たくさんの人が行くよ。ああ、いつも僕が待たせた駅で待つはずない君を探すけど、この声が枯れるくらいに君に好きと言えばよかった。会いたくて仕方なかった。どこにいても何をしてても夕方の雲がホームの空を抜けるこの街で、僕は夢を見て旅している。Ini dia. Yang ini 5 kilo. Harganya ini 1.980. Ini 10 kilo 3.000. Ini ya keterangannya. Kayak ini keterangannya. Oke Bray, jadi tadi tuh diingetin ya nggak boleh ngerekam. Dan tadi tuh harganya itu kurang lebih 5 kilo, harganya 1.500 yen. Atau kalau dirupiahkan 180.000 ya. 180.000 untuk 5 kilo beras. Oke, dan tadi tuh gue lihat berasnya tuh komai semua ya, jadi beras yang sudah melalui masa panen. Oke Bray, jadi itu dia, sekian vlog kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Arigato minapai, thank you, bye bye.